Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali mengkritik pembangunan di Indonesia. Anies mengkritik ketimpangan pembangunan melalui indikator nyala lampu di malam hari melalui foto satelit. Anies menyebut dari nyala lampu di malam hari menunjukkan aktivitas perekonomian di suatu wilayah. Anies kemudian menunjukkan perbandingan antara Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia. Menurut Anies, India yang berpenduduk lebih banyak dari Indonesia, nyala lampu lebih merata. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, Bapak sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan, titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur, gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali mengkritik pembangunan di Indonesia. Anies mengkritik mulai dari menggunakan titik lampu malam hari melalui foto satelit. Anies menyebut seharusnya pembangunan difokuskan pada pembangunan berkeadilan. Lalu bagaimana PDIP merespons kritik Anies? Kita bahas bersama Arya Bima, politisi PDIP, bergabung juga Ahmad Fathul Bahri, Wakil Sekjen PKS. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Waalaikumsalam. Saya ke Mas Arya dulu. Gimana tadi pernyataannya Pak Anies, salah satunya ya kita cuplik sebelumnya tadi soal ada ketimpangan pembangunan luar biasa kata Pak Anies. Salah satu indikatornya dari nyala lampu yang timpang di malam hari. Ya justru itu yang diselesaikan oleh Pak Joko Widodo selama 10 tahun terakhir ini. Kenapa ada konsepsi Indonesia sentris, kenapa ada interkoneksitas dari Sabang sampai Merauke, dari Mianmas sampai Rote, disambung menjadi satu dengan jalan trans, dengan jalan tol, dengan pelabuhan, dengan bandara, dengan listrik 35.000 watt, dengan telekomunikasi, supaya tingkat produktivitas itu tidak hanya di Jawa sentris, bahkan Jakarta sentris. Jadi narasi-narasi ya kelihatannya sedikit logis ya, tapi itu tidak realistis di dalam mengkontekskan negara kepulauan seperti Indonesia yang seperti sekarang ini. Kenapa dibilang logis tidak realistisnya di mana, Mas Arya? Logisnya ya sekolah antara gelap dan ketimpangan, ini kan dilogis-logiskan kan. Tapi apakah itu realistis, real ada di dalam seluruh asosiasi yang di situ adalah kebanyakan kepala daerah, itu dia akan menjawab loh, tempatku terang semua kan gitu kan. Jadi tidak realistis, tidak real, tidak nyata bahwa dia spektrumnya melihat dari satelit. Namanya kota itu ada listrik untuk kebutuhan rumah tangga, ada kebutuhan industri, ada industri pun ada industri berat, industri menengah, industri manufaktur, kapan dia harus bergerak, atau industri pariwisata. Jadi ada hal-hal yang kritis itu perlu ya di dalam satu negara demokrasi, dan ini bagus ya, tidak hanya sekedar saling umpat-mengumpat, tapi mulai masuk mengkritisi. Tapi kritis adalah argumentatif. Nah, argumentasinya lemah. Kritis adalah konstruktif dan ada hal yang solutif. Saya tidak melihat kecuali pendapat Mas Anies ini hanya sekedar mengambil sisi posisi dia sebagai capres untuk mengambil kue yang tidak mendapatkan kepuasan dari pembangunan Jokowi, yang kebetulan sekarang ini kepuasannya 85%. Maka kalau 5% mau direbut, ya itu bunuh diri politik buat saya. Kalau ke Muhammad Fathul gimana? Kalau kata Mas Arya tadi dilogis-logiskan tapi tidak realistis, apa iya? Ya pertama saya mengapresiasi terlebih dahulu ya
dari forum yang sudah dilakukan oleh Apexi, karena justru ini juga satu hal yang perlu didorong ya. Hal-hal yang baik tadi, bahkan bakal capres lain, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo juga diundang dan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan gagasan, substansi, dan juga digaungkan oleh media. Menurut saya ini hal yang perlu kita dorong terus nih, selain bicara soal siapa capresnya, Betul. cawapresnya. Ya, Yang kedua, ini kan yang dibahas oleh Mas Anies ini pertama dalam forum yang terkait dengan pemerintahan kota, sehingga beliau ingin coba memperlihatkan bagaimana yang tadi beliau sampaikan, ada gagasan, ada narasi, dan juga kerja, yaitu berdasarkan gambaran yang tadi disampaikan, yang secara sederhana dibuka dengan gambaran mengenai foto Indonesia ini dari atas gitu. Jadi bagaimana penerangan yang terjadi. Nah, ini gambaran bahwa ternyata memang dalam konteks kota yang terang ternyata masih timpang gitu. Sehingga mulai dari poin itu ya beliau membahas tuh bagaimana harapannya agar kota ini juga bisa punya peran untuk juga berkontribusi terhadap kemajuan yang ada di desa, dan dalam konteks ini juga kemajuan yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Jadi itu dasar yang menurut saya yang perlu kita sampaikan dan juga kita apresiasi dalam forum tersebut gitu. kalau kata Mas Arya tadi argumentasinya tapi lemah. Kalau PKS lihat itu lemah atau tidak datanya? Ya, yang disampaikan juga ada kutipan datanya ya, jadi bisa dibaca gitu. Tadi misalnya hal-hal yang terkait dengan, memang di awal itu yang dia buka, dia hanya gambarkan saja. Kan orang simpel ya, kita kalau naik pesawat juga senang sekali kalau kita datang ke kota lain, apalagi kalau malam, jadi kelihatan tuh bagaimana kota tersebut. Apalagi kalau ke luar negeri, kita membandingkan Indonesia seperti apa dibandingkan dengan kota luar negeri, kan seperti itu ya. Kalau saya sih ya, sebagai orang Indonesia yang mungkin suka jalan-jalan, melihat kota lain, sebagai orang Indonesia yang juga suka melihat kalau keluar negeri seperti apa, itu menarik gitu. Baru masuk ke aspek-aspek yang terkait dengan aspek kebijakan. Makanya disampaikan, misalnya salah satunya konteks ya urbanisasi itu sebuah kepastian. Sedangkan permasalahan kota itu pilihan, yang beliau sampaikan tadi kan seperti itu ya. Dan disampaikanlah beberapa data yang dikaitkan dengan data World Bank, data BPS, ada bagaimana misalnya contoh ya yang disampaikan Mas Anies itu yang di awal misalnya 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan di tahun 2045. Nah, ini pola yang dibaca dari data World Bank yang disampaikan. Kalau memang polanya seperti itu, maka di tahun 2045 70% penduduk Indonesia itu tinggal di kota gitu. Nah, ini kan satu hal yang menjadi pintu masuk ya, bagaimana melihat kebijakan, yaitu bisa didasarkan pada analisis tren data gitu. Dan ini disampaikan oleh Mas Anies, dan makanya dianalisis lebih lanjut, bahkan di akhir secara simpatis, Mas Anies pun juga menyampaikan beliau sebagai bakal capres juga butuh masukan, sehingga justru menyampaikan juga para wali kota yang hadir untuk memberikan masukan-masukan terkait apa yang harus dipertahankan, yang diperbaiki dan sebagainya. Oke, tadi soal ketimpangan pembangunan, ada juga yang ketara begitu saat kemarin adalah saat Mas Anies, Mas Arya Bima mengkritisi soal IKN. Kritisinya tipis-tipis, dikatakan bahwa kalau tidak memiliki dasar yang kuat, kemudian tidak jelas mendapat manfaat siapa, butuh otot politik untuk program itu berjalan. Itu yang disampaikan Mas Anies, Mas Arya. Oh iya, masalah IKN ini kan bukan hanya sekedar visi presiden selaku kepala pemerintahan, tapi ini kan visi presiden selaku kepala negara yang berbicara untuk Indonesia ke depan sampai 100 tahun ke depan. Bagaimana justru ketimpangan itu tidak hanya sekedar pernyataan mengatasinya, tapi harus dengan satu sikap dengan kebijakan. Nah, bagaimana navigasi ekonomi itu supaya pendulum itu tidak hanya pendulumnya berat ke barat, tapi pendulum ekonomi itu bergerak ke arah timur dan barat. Salah satu pusat yang menjadi sentral pemerintahan dan sentral ekonomi ke depan itu juga harus memberikan kadar hubungan dan jarak hubungan antar kota kabupaten dengan porsi yang relatif sama. Walaupun sekali lagi bahwa itu adalah perlu harus diimbangi dengan pemerataan yang lainnya. Misalnya soal BBM satu harga. Ya zaman Pak Jokowi ini harga BBM di Papua dengan di Jawa dan Sumatera itu sama. Ya di zaman Pak Jokowi inilah pintu-pintu wilayah masuk dari perbatasan itu dibangun, yang dulu itu menjadi beban ekonomi sekarang menjadi tempat-tempat pariwisata yang produktif. Saya
melihat bahwa masalah ketimpangan antar daerah maupun yang berakibat ketimpangan sosial antara strata atas, menengah, dan bawah, itu di era Jokowi saat ini diberikan fondasi yang ke depan orang nggak tertarik lagi namanya ke Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang. Sekarang wilayah-wilayah di daerah kota kabupaten di seluruh Indonesia ini relatif lebih produktif karena Jadi arahnya untuk infrastruktur. tadi pemerataan itu ya Mas Arya ya? Ya, infrastruktur itu mengempowering aset menjadi produktif. Oke. Ya, jadi masyarakat akan bisa menggunakan, apalagi arus dana fiskal yang desentralisasi dengan dana desa, dengan kartu sehat, kartu desa pintar, itu guliran tentang sistem keuangan kita ini betul-betul tumpah di bawah, dan disitulah geliat ekonomi akan tumbuh. Oke. Nah, Itu tidak bisa hanya dilihat sebagai salah satu hanya satu variabel antara gelap dan terang tadi, gitu. masih Banyak yang terang variabel-variabel tadi ya. Jadi kalau misalnya Mas Arya untuk tadi melihat ketimpangan itu banyak sekali. Oke, nah ada banyak tadi variabelnya. Kalau misalnya PKS apakah tidak melihat ini jadi bagian variabel untuk mengatasi ketimpangan proyek IKN ini? Tidak semata-mata karena programnya Pak Jokowi jadi otomatis dikatakan perlu otot politik untuk ini, Mas Fatul. Ya kalau tadi disampaikan hanya berdasarkan gambar itu ya enggak kan, itu kan tadi sebagai pembuka gitu. Apalagi kalau presentasi kita di awal kan pasti mencoba memberikan shock terapi dulu gambaran bahwa inilah contoh gambaran Indonesia kotanya dibandingkan dengan India dan lain-lain gitu. Dan bahkan setelah itu mulai masuk ke data-data yang ada. Ya, jadi juga tidak menegasikan apa yang sudah dilakukan. Ya, tadi kan jelas sekali beberapa hal yang disampaikan pun juga banyak itu datanya kalau kita mau baca, ada konteks data tadi tentang penduduk yang akan tinggal di perkotaan, ada data kota-kota yang memiliki kualitas udara yang baik, misalnya ada aspek kesenjangan sosial di perkotaan yang masih tinggi, misalnya dibandingkan koefisien Gini dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu banyak sekali ya. Dan dicontohkan juga apa yang beliau sudah lakukan, ya mungkin pasti tentu ada kurangnya. Tapi kan beliau coba mencontohkan apa yang sudah beliau lakukan, dan bahkan di akhir ya beliau secara rendah hati juga meminta masukan justru karena kebetulan di momen yang pas gitu. Oke. Di momen ketika para wali kota berkumpul, lalu beliau bahkan menyampaikan 4 poin mungkin ya, perlu diingat tadi yang di akhir beliau sampaikan, beliau menawarkan visi, namun realisasinya itu harus dikerjakan bersama. Ini kan contoh. Lalu apa yang disusun, kira-kira apa yang harus dilanjutkan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dihentikan, dan apa hal baru yang diperlukan. Nah ini gambaran menurut saya hal yang bijak ya dari seorang bakal capres yang untuk maju dalam pemilihan nanti itu diawali dengan gagasan-gagasan. Ada gagasan, ada narasi, dan gambaran kerja nyatanya seperti apa gitu. Dan kalau bisa dibilang ini hal yang menarik justru karena bakal capres kita nih ada 2 latar gubernur dan juga 1 latar menteri atau mungkin yang lain ada lagi nanti yang akan maju misalnya. Dan ketika ini ditekankan dengan aspek gagasan maka akan menarik gitu karena kita akan membandingkan bagaimana bakal capres itu punya visi, lalu ada gagasannya dan baru kita masuk ke aspek implementasinya seperti apa nanti gitu. Nah, makanya untuk implementasi ini Mas Ahmad Fatul kalau dari kemarin apa yang disampaikan Pak Anies implementasinya mungkin seperti misalnya ada kementerian kota yang diajukan dan sebagainya, singkat saja silakan Mas Fatul. Contoh kan beliau menyampaikan ya bagaimana untuk mengurangi kesenjangan, ya beliau sadar beliau memimpin di ibu kota yang ketimpangan misalnya APBD-nya sangat tinggi misalnya dibandingkan daerah-daerah lain, ya tapi beliau mencoba untuk melakukan hal-hal yang konkret gitu misalnya dengan contoh membeli pangan misalnya dari daerah-daerah lain, dari kota-kota lain. Ini kan gambaran kerja-kerja sederhana, kerja-kerja teknis ya, kerja mikro yang beliau contohkan gitu. Ya tentu beliau mungkin belum bicara aspek nasional karena belum pernah jadi presiden. Gitu. Contoh-contoh seperti itu, apalagi forumnya nih forum asosiasi para wali kota nih, ini menjadi hal yang relevan menurut saya dan perlu didorong justru lebih banyak lagi forum-forum yang kita tantang, kita challenge menyampaikan gagasan gitu. Mas Arya juga setuju bahwa sekarang yang dibutuhkan adalah forum gagasan, adu gagasan gitu, tidak hanya soal gimmick-gimmick politik aja. Mas Arya? Oh iya, tadi kan yang kita singgung kan dia mencontohkan tentang terang benderangnya satu daerah itu ada korelasi dari satu ketimpangan. Itu terlihat di dalam cara melihat lewat satelit di daerah yang
Kalau Sabang sampai Merauke sampai Rote itu terang semua gitu. Produktif enggak, persoalannya kan gitu. Oke. Takut saya para kepala daerah nanti terus untuk menunjukkan daerah itu enggak timpang itu terus jor-joran lampu PJU kan itu kan cara-cara hal-hal yang harus Ya, tapi dijelaskan kan lebih bukan hanya poin gambar lampu aja secara tadi beliau sampaikan. konkret ya kan. Oke. Nah, Nah, oke tadi maksud udah ada saya beberapa gagasannya, so abstraksi nextnya. itu masih penting, tapi oke lah kritik-kritik atau masukan-masukan sebagai kandidat Oke. Mas Arya, tampaknya kebijakan oke, suaranya. ada kebijakan, Hmm, ada ideologi, konstitusi, turun ke visi, turun ke misi, oke. turun ke kebijakan, ke program dan kegiatan kan itu kan. Mhm, Nah, kalau lampu menyala itu kan kegiatan, Oke. ya kan? Saya Nah, mau itu ngasih kan contoh ada lain satu mungkin ya. program, ada kebijakan, ada visi, ada misi kan itu. Nah, menurut saya alangkah baiknya Mas Anies lebih mengurai narasi besar tentang kalau Pak Jokowi misalnya mohon maaf Oke. ini Indonesia sentris, interkoneksitas, bagaimana membangun industri 4.0, bagaimana membangun infrastruktur sebagai fondasi untuk Oke. Indonesia yang lebih produktif. Nah, ada satu narasi-narasi besar dan akhirnya turun ke kebijakan dan saya Oke. kira Mas Anies perlu lebih melengkapi karena forum itu adalah forum asosiasi kota, kabupaten atau wali kota dan betul bahwa kekuatan untuk membangun Indonesia yang tidak timpang itu adalah regional development. Bagaimana membangun aset-aset Oke. daerah ini menjadi produktif dan Oke. itu merupakan kaki daripada pemerintah Baik. pusat, dalamnya adalah gubernur, Oke. wali kota dan bupati. Nah, oke. Saya kira itu. Jadi Saya itu tadi tambahkan yang kita sedikit. tunggu. Oke, singkatnya sudah habis waktu kita, Mas Fatul. Tadi misal contoh, kita nggak sedang bicara tentang tadi potret lampu, misalnya tadi Oke, kan itu hanya sampel aja gitu ya. misalnya contoh ada kemandirian fiskal kota, bagaimana ada yang belum mandiri ini paling besar, yang mandiri ini hanya 26 dan yang mandiri hanya 2 gitu. Dan ini contoh bentuk ketimpangan Oke. APBD kota Jakarta luar biasa dan tadi makanya kenapa Mas Anies sampaikan bahwa yang dibutuhkan itu urbanisasi memang, bukan Jakartanisasi. Ini kan contoh bagaimana melihat Oke, pemerataan baik. dari Oke, pembangunan sudah. dan harapan buat Indonesia Ya. ke depan. Oke, Nah, itu permasalahan masing-masing. pembangunan untuk menekan urban. Iya, masing-masing pasti punya programnya. Kita tunggu nanti adu visi misinya Oke. masih panjang perjalanan menuju pemilu. Mas Arya juga Oke, Mas Mas Ahmad Ahmad, Fatul ya. Bari, kita tunggu gagasan visi misinya, adu program dari masing-masing capres agar produktif untuk para pemilih juga menentukan siapa calon pemimpin. Terima kasih Mas Arya Terima Bima, kasih. politisi PDIP. Terima kasih Mas Ahmad Fatul Bari, Fatul. Wakil Ya. Sekjen PKS. Selamat malam.